Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah. Kali ini kita akan belajar menentukan generalisasi pola bilangan dari konfigurasi objek. Ini ada gambar ya. Gambar yang pertama ini merupakan susunan suatu bangun. Ini ada bangun-bangun lingkaran di mana pola ke-1 ada 1 lingkaran, pola kedua ada 3 lingkaran, pola ketiga ada 5 lingkaran, dan pola keempat ada 7 lingkaran. Ya. Nah, pola ke-1 kita sebut sebagai U1. Pola kedua adalah U2, pola ketiga U3, pola keempat U4, dan seterusnya. Dan seterusnya kalau kita teruskan bisa U5, U6, U7 dan seterusnya sampai pola ke N atau UN. N boleh kita ganti dengan sembarang bilangan. Jadi pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, pola ke-4 dan seterusnya sampai pola ke N disebut UN. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, ini terdiri dari satu bulatan, ada satu bulatan atau satu lingkaran ya, kita sebut lingkaran saja pada pola ke-1. Kemudian pola kedua ini ada 3 lingkaran, di mana bagian bawah ini ada 2 lingkaran, bagian atasnya 1, kita tulis sebagai 2 plus 1. Kemudian ini juga demikian, bagian bawahnya ada 3 ya, berarti 3 ditambah bagian atasnya ada 2, berarti 3 plus 2. Terus ini bagian bawahnya ada 4, berarti 4 plus ini 1, 2, 3 plus 3. Nah, ini bentuknya penjumlahan 2 plus 1, 3 plus 2, 4 plus 3. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk jumlah berarti 1 plus 0 ya. Nah, sehingga untuk menentukan suku ke N-nya atau UN-nya, untuk UN-nya ya, ini kalau kita amati ya, ini bilangan yang pertama pada setiap pola ini 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan ini U1 ini 1, U2 di sini 2, U3 ini 3, U4 ini 4. Berarti kalau UN, nah kalau UN berarti bilangan pertamanya adalah N. Bilangan pertamanya adalah N plus, sekarang bilangan keduanya. Kalau U1 ini 0, U2 ini 1, U3 ini 2, U4 ini 3. Berarti kalau UN, berarti kalau misalnya kita lanjutkan dulu U5, berarti di sini berapa? 4 ya. Berarti kalau saya ulangi, U1 berarti 1 plus 0, U2 2 plus 1, U3 3 plus 2, U4 4 plus 3. Kalau U5 berarti 5 plus 4. Kalau UN berarti UN bilangan keduanya itu kan dari sukunya tersebut atau bilangan ini dikurangi 1. 4 kurangi 1 3, 3 kurangi 1 2, 2 kurangi 1 1, 1 kurangi 1 kurangi 1 0 ya kan. Berarti ini N ditambah N min 1. N ditambah N min 1, ini N dengan N suku sejenis, N tambah N itu adalah 2N min 1. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan 1 tambah 0 itu 1, terus ini 2 tambah 1 adalah 3, 3 tambah 2 adalah 5, kemudian 4 tambah 3 adalah 7, dan seterusnya. Kita perhatikan di sini 1, 3, 5, 7 ini merupakan bilangan ganjil, sehingga bisa kita katakan atau membentuk suatu pola bilangan ganjil.
pola bilangan ganjil berarti urutan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ingat penulisan dan seterusnya, koma, titiknya 3. Kemudian pola KN-nya itu atau UN-nya sama dengan 2N-1 ya. Ini pola bilangan ganjil. Sekarang yang kedua, gambar yang kedua masih menggunakan pola lingkaran ya, atau pola bangun lingkaran, di mana ini pola kesatunya atau U1, ini U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya sampai UN ya. Nah, sekarang U1-nya ini ada 2 lingkaran. Ada 2 lingkaran, bagian bawah 1, bagian atas 1. Bisa kita tuliskan 1 tambah 1. Kemudian ini 2 tambah 2. 2 tambah 2, bawah 2, atas 2 ya. Kemudian ini bawah 3, atas 3. 3 tambah 3. Kemudian ini bawah 4, atas 4. Berarti kita tulis 4 tambah 4. Nah, sehingga untuk UN-nya U1 1 tambah 1, U2 2 tambah 2, U3 3 tambah 3, U4 4 tambah 4. Sekarang kalau U5 5 tambah 5, U10 10 tambah 10, U100 100 tambah 100. Berarti kalau UN berarti N tambah N. N tambah N itu boleh kita tulis adalah 2N. Nah, sekarang ini kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 tambah 2, 4. Ini 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Dan seterusnya. 2, 4, 6, 8 ini merupakan bilangan genap ya, urutan-urutan yang merupakan bilangan genap. Nah, berarti ini membentuk suatu pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Nih, kemudian pola KN-nya atau UN-nya adalah sama dengan 2N. Demikian. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini merupakan susunan bangun. Ini yang pertama atau pola ke-1, ini pola ke-1, U1, U2, U3, U4 ya. Nah, ini merupakan bangun persegi satuan ya. Ini terdiri dari 1 persegi satuan. Ini ada berapa persegi satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4, kemudian ini tuh 2, 3, tuh 2, 3 berarti 9. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 berarti 16 ya. Nah, kemudian dan seterusnya sampai UN. Sampai UN atau pola ke N. Nah, bagaimana rumus pola ke N-nya? Nah, kita lihat di sini 1, 4, 9, 16. Kalau kita perhatikan ini merupakan urutan suatu bilangan kuadrat ya. 1 itu dari 1 kuadrat, 2 itu dari 2 kuadrat, 3 itu dari 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat ya. U1 1 kuadrat, U2 2 kuadrat, U3 3 kuadrat, U4 4 kuadrat, berarti U5 5 kuadrat, U10 10 kuadrat, U1000 1000 kuadrat, berarti UN. Nah, UN berarti N kuadrat. Nah, sekarang ini karena pola bilangan ini pola bangunnya membentuk persegi, maka disebut
pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat ya, pola bilangan persegi. Bilangannya adalah 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian rumus pola Kn-nya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Nih, terus yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan contoh yang keempat ini juga masih pola lingkaran. Nah, di mana ini membentuk suatu bangun segitiga. Pola kesatunya ada satu lingkaran. Ini U1, ini U2, U3, U4 sampai nanti dan seterusnya sampai UN seperti tadi ya. Nah, ini pola ke-1 satu lingkaran, pola kedua 3 lingkaran, pola keempat coba kalian hitung berapa? 6 kan ya. Kemudian pola keempatnya ada berapa lingkaran? 10 ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan pola ke N-nya atau UN-nya? Nah, kita akal begini. 1 itu dari setengah kali 2. 3 itu dari setengah kali 6. 6 itu dari setengah kali 12. 10 itu dari setengah kali 20 ya. Nah, ini setengahnya sudah sama. Nah, bilangan yang belum sama adalah 2, 6, 12, 20. Nah, ini kita urai lagi. Berarti setengah kali 2 itu bisa kita tulis 1 kali 2. Ya. Terus, nih 2-nya kita tulis 1 kali 2. Nih, setengah kali 6-nya kita tulis 2 kali 3. Ini ya. 2-nya kita tulis 1 kali 2. Ini setengahnya tetap, 6-nya kita urai menjadi 2 kali 3. Nah, ini setengah kali 12-nya kita urai menjadi 3 kali 4. Terus ini setengah kali 20-nya kita urai menjadi 4 kali 5. Jadinya berpola. Setengah kali 1 kali 2, setengah kali 2 kali 3, setengah kali 3 kali 4, setengah kali 4 kali 5. Ini setengahnya sudah sama, kemudian bilangan yang tengah urut nih 1, 2, 3, 4. Bilangan ketiganya 2, 3, 4, 5. Kita tahu di sini 1 berarti dari 1 tambah 1, ya kan? Ini 3-nya itu dari 2 tambah 1, 4-nya dari 3 tambah 1, 5 dari 4 tambah 1. Sehingga UN-nya adalah setengahnya tetap, semuanya ada setengah. Kemudian kali ini sesuai urutannya 1, 2, 3, 4 berarti kali N kali, nah ini hati-hati ini kalau U1 2, U2 3, U3 4, 4, 5 berarti kalau N berarti N plus 1. Nah, ini bisa ditulis setengah N kali N plus 1 ya. Nih, nah karena pola ini membentuk bangun segitiga, maka bilangan-bilangan itu disebut pola bilangan segitiga. Jadi pola bilangan segitiga itu bilangnya adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Sehingga rumus suku Kn-nya atau rumus pola Kn-nya atau UN-nya adalah setengah N kali N plus 1. Nah, ini terus sekarang yang kelima. Ini pola bangun lagi. Kalau kita perhatikan di sini ada 2 persegi satuan. Ini ada berapa? Ini 6 persegi satuan. Ini ada berapa ini?
12 persegi satuan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, berarti 5 kali 4, 20 ya. Nah, masing-masing bangun atau masing-masing pola ini membentuk bangun persegi dengan panjang 2 satuan, lebar 1 satuan untuk pola 1. Pola kedua panjangnya 3 satuan, lebarnya 2 satuan dan seterusnya. Nah, ini bisa kita tulis U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya sampai UN. Nah, mulai dari U1 ini bisa kita tulis ya 2 kali 1, ini 2 panjangnya, lebarnya 1. Kemudian ini 3 kali 2 ya, 3 kali 2. Terus yang ini 4 kali 3, 4 kali 3. Kemudian yang ini panjangnya 5, lebarnya 4, berarti 5 kali 4. Nah, kalau sudah, untuk menentukan pola KN-nya, ini yang bilangan keduanya sudah sesuai suku atau sudah sesuai urutan 1, 2, 3, 4. Berarti yang kita kelola adalah bilangan pertamanya 2. Nah, 2 itu bisa kita tuliskan 1 tambah 1, berarti kali 1. Terus yang ini 3, supaya urut dengan 2, ini berarti 2 tambah 1, 3 kan? 2 tambah 1 kali 2. Terus yang 4, ini 1, 2, berarti sekarang 3 tambah 1, 3 tambah 1, 4 kali 3. Mudah-mudahan kalian paham dengan perhatikan ini. Kemudian 5, ini 1, 2, 3, berarti sekarang 4. 5 itu 4 tambah 1 kali 4. Nah, kalau sudah berarti UN-nya bagaimana? Nih, 1, 2, 3, 4 berarti N. Ya, ini tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 berarti N tambah 1 kali 1, 2, 3, 4 sesuai suku, berarti ini suku ke N ya. N plus 1 kali N, atau boleh kita tulis supaya enak membacanya N kali N plus 1. Nah, ini bangunnya membentuk persegi panjang, maka pola bilangannya disebut pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau kita perhatikan ini bilangannya ya 2 kali 1 kan 2. Terus 3 kali 2 itu 6. Ini 12, ini 20. Berarti pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Sedangkan pola ke N-nya adalah UN sama dengan N kali N plus 1. Nah, demikian macam-macam pola bilangan ya. Kemudian langsung ke contoh soalnya. Tentukan bilangan ke-100 dari pola bilangan ganjil. Tadi pola bilangan ganjil rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1. Jadi kita hafalkan rumus pola ke N dari pola bilangan ganjil. Berarti ini suku ke 100. Kalau UN berarti suku ke N atau bilangan ke N. Bilangan ke 100 berarti UN berarti U100. Bilangan ke 100 berarti N-nya diganti 100. Berarti 2 kali 100 min 1 sama dengan 2 kali 100, 100 dikurangi 1 sama dengan 199. Nih, terus contoh berikutnya yang kedua. Tentukan
Tentukan bilangan ke-200 pada pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap tadi rumus pola KN-nya adalah UN sama dengan 2N. Yang ditanyakan bilangan ke-100 berarti U200 sama dengan 2 kali N, N-nya diganti 200 sama dengan 400. Jadi bilangan ke-200 pada pola bilangan genap adalah 400. 3. Tentukan bilangan ke-54 dari pola bilangan persegi. Tadi pola ke-N dari bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Berarti sama dengan ini U ke 54, berarti U54 sama dengan 54 kuadrat. 54 kuadrat itu 54 kali 54, hasilnya 2916. Mudah kan? 4. Tentukan bilangan ke-450 pada pola bilangan persegi panjang. Masih ingat tadi kan pola bilangan persegi panjang rumusnya UN sama dengan N kali N plus 1. Yang ditanyakan bilangan ke-450 berarti U450 sama dengan N-nya diganti 450 kali 450 ditambah 1, N-nya diganti 450 ya, sama dengan 450 kali 450 tambah 1, 451. Hasilnya sama dengan 202.950. Saya menghitung seperti itu. Karena sudah kelas 8, kita lanjut ke nomor 5. Tentukan bilangan ke-1000 pada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga, rumus suku KN-nya atau rumus pola KN-nya adalah UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Berarti bilangan ke-1000 berarti U1000 sama dengan setengah kali 1000 kali 1000 ditambah 1, N-nya diganti 1000 sama dengan setengah kali 1000, 500 kali 1000 tambah 1, 1001 sama dengan kalikan yaitu 1.000.000. Hasilnya ya 500 kali 1001 hasilnya 1.000.000. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kalian terima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.